Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara dongeng berbahasa Indonesia yang berjudul Nasib. Di hari ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan bagian yang keempatnya, dan semoga dongeng ini dapat menghibur sahabat semuanya. Selamat mendengarkan. Dari mulai sekarang, aku tidak boleh lemah lagi. Aku harus bekerja, apapun itu. Semenjak aku ditinggal sama keluargaku, terutama om dan tanteku, aku hidup seperti gelandangan. Aku harus bangkit. Sekarang aku harus menemui sahabatku. Semoga saja sahabatku masih ada di Jakarta. Dan akhirnya Roni pun memutuskan untuk menemui sahabatnya. Sementara Shirley malam itu sangat-sangat gak bisa tidur. Shirley selalu mengingat kejadian tadi. Dan Shirley pun sangat merasa bersalah pada pemuda tersebut, alias Roni. Shirley bangun dari tempat tidurnya dan dia duduk bersandar di samping ranjang. Dia berkata, "Kenapa aku tidak bisa melupakan kejadian tadi? Dalam pikiranku selalu tampak dan hadir kejadian-kejadian yang tadi. Aku dan keluargaku mungkin sangat keterlaluan sama pemuda itu. Dia bela-belain jalan kaki dari KP ke sini dengan jarak yang sangat jauh. Apa dan balasanku? Besok aku harus mencari orang itu. Harus ketemu dan aku harus minta maaf," kata Shirley sambil dia minum air putih. "Malam ini aku harus bisa tidur, walaupun gimana caranya." Dan Shirley berusaha untuk tidur dan merebahkan badannya ke kasur. Malam semakin larut, hujan semakin besar, dan akhirnya Shirley pun tidur. Sementara malam itu, Roni yang berjalan tanpa lelah berencana untuk menemui sahabatnya yang dulu di daerah Jakarta Selatan. Dan sesekali Roni mampir ke bawah pohon rindang karena hujan yang datang semakin besar. Roni pun berbicara dalam hatinya, hujan memang tidak bersahabat. Aku tampaknya tidak bisa meneruskan perjalanan. Aku harus mencari tempat untuk istirahat malam ini. Besok pagi aku lanjutkan. Dan Roni pun menuju ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah bawah jembatan tol. Di sini mungkin aku bisa beristirahat. Dan Roni pun masuk ke lorong yang gelap di bawah jembatan tol. Setelah Roni berada di bawah jembatan tol, dia merebahkan badannya dengan berbantalkan telapak tangan. Roni pun mengingat kejadian tadi. Tanpa terasa, air mata menetes dari sudut matanya. Roni pun bergumam dalam hatinya, "Ya Allah, kenapa nasibku sampai seperti ini? Kapan aku mendapat kebahagiaan? Dan kapan aku bisa bertemu dengan keluargaku yang sesungguhnya? Siapa dan di mana keluargaku sebetulnya?"
kata Roni dalam hatinya. Dan malam semakin larut. Hujan semakin besar tidak berhenti. Dan hawa dingin mulai menusuk sumsumnya. Namun walau begitu, Roni dengan capek dan lelah, akhirnya Roni pun tidur. Malam sudah digantikan dengan siang. Di pagi itu, matahari sangat terang sekali. Mobil-mobil ramai di jalan raya. Orang-orang sudah ke sana kemari untuk mencari nafkah. Roni yang masih saja bergeletak akhirnya bangun juga karena mendengar suara gemuruh di atas jalan tol. Dan Roni pun bangun dari tidurnya. Dia duduk sambil menggisik-gisikkan matanya. Serta dia bicara dalam hatinya. Wah, sudah pagi nih. Sepertinya pagi ini aku harus melanjutkan perjalanan. Semoga saja sahabat guru itu masih ada di tempat yang dulu. Ya, aku harus berangkat sekarang, kata Roni sambil berdiri. Aku harus mencari air dulu untuk membasuh mukaku. Iya, aku harus cari masjid nih. Dan Roni pun pergi meninggalkan jalan tol itu menuju ke suatu tempat di mana Roni untuk mencari air untuk membasuh mukanya. Dan setelah Roni menemukan air, dia langsung membasuh mukanya serta pergi meninggalkan tempat itu untuk menuju ke tempat sahabatnya itu. Roni pun berjalan di atas trotoar. Tak selang beberapa waktu kemudian, akhirnya Roni sampai di tempat yang dituju, yaitu di rumahnya sahabatnya itu. Setelah ada di depan gerbang, Roni pun mengetuk-ketuk gerbangnya beberapa kali. Permisi, permisi. Dan terlihat dari dalam gerbang ada yang keluar. Seorang perempuan sudah tua. Iya, sebentar. Dan perempuan tua itu pun membukakan gerbang. Mau cari siapa, Dek? Maaf Bu, saya mau cari Andi. Apakah Andinya ada? Oh, Mas Andi. Mas Andi ada? Oh iya. Ada. Maksud apa ya, Dek? Kata si ibu sambil menatap Andi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Andi itu sahabat saya, Bu. Saya pengen ketemu. Iya. Sebentar atuh deh ya. Sebentar. Nanti ibu panggilin. Kata si ibu sambil menutupkan kembali gerbangnya. Dan Roni pun berdiri di depan gerbang untuk menunggu Andi keluar. Setelah menutup gerbang, si ibu masuk ke dalam rumah. Setelah si ibu berada di dalam rumah, dia pun langsung menghampiri Andi yang sedang duduk bersama seorang wanita. Maaf, Mas. Ada apa, Bu? Ini di luar ada yang pengen ketemu sama Mas. Siapa katanya, Bu? Namanya nggak tahu. Cuman bilangnya sahabat Mas. Oh, siapa ya? Oke, nanti saya keluar. Iya. Dan si ibu pun kembali keluar rumah
untuk meneruskan pekerjaannya. Dan setelah beberapa menit Roni menunggu di depan gerbang, akhirnya terlihat pintu depan rumah terbuka. Dan Roni pun menatap siapa kira-kira yang akan datang. Tak lama kemudian terlihat ada yang keluar. Ternyata Andi yang keluar. Dan terlihat Andi berjalan mendekati gerbang. Setelah itu Andi langsung membukakan gerbang. Setelah pintu gerbang terbuka, Andi pun langsung menyapa Andi dengan nada yang sangat gembira. Karena sudah lama banget Roni tidak bertemu dengan sahabatnya itu, Andi. Andi, apa kabar Andi? Andi tidak buru-buru menjawabnya. Malah ia menatap dengan sangat tajam. Roni kembali menyapa. Andi, apa kamu sudah lupa? Ini aku, Roni, kata Roni sambil terheran-heran melihat sahabatnya seperti itu, seperti tidak mengenal dirinya. Andi menjawab dengan tenang dan sangat tidak terduga. Saya tahu kamu Roni. Dikira saya sudah pikun. Tapi Roni yang dulu sangat beda sama Roni yang sekarang. Roni pun kaget mendengar jawaban sahabatnya seperti itu. Dan sontak saja Roni menjawab, Andi, kenapa? Ada apa memangnya? Andi pun menjawab, oh enggak usah dipikirkan. Maksud kamu kesini apa ya? Roni pun heran dengan sikap dan jawaban Andi sebagai sahabatnya yang seperti itu. Andi, kenapa sepertinya kamu tidak senang kedatangan saya seperti ini? Apa karena penampilan saya seperti orang gembel? Andi pun menjawab sambil menyunggingkan bibirnya. Roni, sepertinya aku nggak usah menjawab. Karena jawaban yang kamu berikan sudah ada di diri kamu sendiri. Dan pagi hari ini kemungkinan saya mau kerja, jadi nggak bisa lama-lama. Maaf ya, kata Andi sambil menutup kembali gerbangnya. Andi, kok begitu sih, Di? Buka dulu, Di, gerbangnya, Di. Andi tidak menghiraukan ocehan Roni. Dia malah masuk ke dalam rumah. Roni pun berdiri sambil menatap Andi yang masuk ke dalam rumah. Terlihat Roni sangat kecewa terhadap sahabatnya itu, yaitu Andi. Dan akhirnya Roni pun pergi dengan membawa kekecewaan dan luka yang sangat mendalam. Dia pun melangkahkan kakinya dengan terlihat sangat lesu sekali. Roni pun berkata dalam hatinya, ya Allah, kenapa ini? Orang-orang yang dekat dengan aku seolah-olah membenciku. Padahal aku tidak pernah berbuat sesuatu padanya. Aku tidak pernah iri padanya. Nasib seperti ini. Pagi itu sangat cerah sekali. Orang-orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kendaraan-kendaraan hilir mudik ke sana kemari. Begitupun di rumahnya Shirley dan keluarganya. Pagi itu Shirley sudah berdandan dengan rapi sekali. Shirley keluar dari kamarnya menuju ke ruang tengah. Dan di ruang tengah terlihat ayah dan ibu Shirley
sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dan minum kopi. Begitu Shirley terlihat keluar, ibunya Shirley langsung menanyakan. Shirley? Iya, Bu. Pagi-pagi gini mau kemana? Ini mau ke rumah temen, Bu. Dari kemarin ke rumah temen aja. Kamu tuh gimana? Senangnya jalan-jalan melulu. Ada apa sih? Nggak udah apa-apa, Bu. Shirley mau ketemu teman. Shirley, kamu itu seharusnya membantu bapak di kantor. Jangan keluyuran melulu. Apa untungnya ke rumah teman dan ke rumah teman aja. Sebentar aja, Pak. Shirley kan ada acara nanti malam katanya. Jadi kalau Shirley nggak datang, ya malu, Pak. Soalnya temen deket. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Iya, Bu. Nggak lama kok. Sebentar doang. Ya udah, hati-hati di jalannya. Iya, Bu. Setelah pamitan kepada kedua orang tuanya, akhirnya Shirley pergi dengan tujuan untuk mencari pemuda tersebut alias Roni. Shirley mengemudikan mobilnya sangat lambat sekali. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Kali aja pemuda tersebut ada di pinggir jalan ataupun di kafe-kafe. Begitu pikir Shirley. Udah hampir 2 jam aku keliling-keliling kota. Kok nggak nemu pemuda tersebut ya? Kira-kira di mana dia? Apa di kafe yang kemarin? Aku coba ke kafe. Shirley pun menambah kecepatan mobilnya dan menuju ke kafe tersebut.